Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, Stasiun Meteorologi Maritim Semarang mengungkap jika penyebab terjadinya banjir rob akibat fenomena perigee atau jarak terdekat bumi dengan bulan. Dampak utama akibat terjadinya fenomena perigee adalah peningkatan air pasang karena adanya gravitasi bumi. Menurut pemberitaan Kompas.com pada tanggal 8 Maret tahun 2018, Ganjar yang saat itu masih berkampanye saat menjadi calon gubernur Jateng menjanjikan penanganan banjir dan rob di kota Semarang dikerjakan secara tuntas. Program Ganjar saat itu buat mengatasi terjangan banjir rob di pesisir kota Semarang adalah dengan membuat kolam retensi di Kelurahan Kaligawe dan Kelurahan Banjardowo, serta normalisasi Sungai Kanal Banjir Timur, KBT. Saya menerima banyak aduan terkait banjir di Kaligawe. Saya sudah ngomong ke Kementerian PUPR direspons dengan mengirim 5 pompa, kata Ganjar menurut dia. Pompa untuk menyedot genangan air yang menggenang wilayah Kecamatan Gayam Sari dan Genu hanya bersifat sementara. Sedangkan untuk proyek jangka panjang, pemerintah membangun sejumlah proyek-proyek strategis. Salah satunya, pembangunan tanggul laut raksasa di pesisir pantai utara Semarang hingga Demak. Tanggul laut juga bakal difungsikan sebagai jalan tol Semarang-Demak. Peristiwa limpasan air laut yang begitu kuat dan berdampak terganggu kegiatan perekonomian masyarakat dan terganggunya kegiatan usaha yang ada di kawasan tersebut dapat dihindari dan tidak terulang kembali di kemudian hari. Ada 4 faktor yang terkait dengan besarnya dampak banjir rob yang terjadi di kawasan Tanjung Emas dan sebagian kawasan Kecamatan Semarang Utara tersebut mesti ditangani dengan baik oleh pemangku kebijakan, yakni meliputi sistem peringatan dini yang tidak optimal, kualitas konstruksi dan pemeliharaan fisik tanggul, penurunan tanah, dan hal yang terkait dengan air laut, baik ketinggian air laut, kecepatan gelombang, dan lainnya. Terkait sistem peringatan dini, katanya, sebenarnya sudah ada dan berjalan. BMKG terus melakukan prediksi cuaca dan membuat peringatan yang disosialisasikan kepada publik. Dari video yang beredar luas sesaat setelah tanggul jebol yang menggambarkan para pekerja berlarian dari tempat kerja mereka dan banyak yang menuntun sepeda motor yang terendam total air laut, menunjukkan peringatan tersebut tidak berjalan optimal. Di beberapa negara, sistem peringatan dini yang dipatuhi dengan baik membawa manfaat besar. Saat penduduk yang potensial terkena dampak mendapat peringatan, mereka bekerja dari rumah untuk menghindari kerugian yang lebih besar terkait dengan kualitas material dan metode yang digunakan saat konstruksi. Dengan kata lain, pada saat dibuat tanggul didesain untuk mampu menahan gelombang laut setinggi apa,
kecepatan berapa, dan hal-hal teknis lainnya. Menurutnya, informasi tersebut sangat penting diikutsertakan dalam setiap pengambilan keputusan. Hal ini juga terkait dengan pemeliharaan tanggul yang harus sesuai dengan desain dan konstruksi awal dan perubahan lingkungan yang terjadi. Termasuk apakah dilakukan pemeliharaan berkala yang sesuai atau tidak. Sebab biasanya kerusakan besar pasti akan didahului indikasi berupa kerusakan-kerusakan kecil terlebih dahulu, katanya. Sedangkan faktor penurunan tanah adalah fenomena yang terjadi di berbagai kota pesisir di dunia. Salah satu hasil penelitian terbaru tahun 2022 dari Pei Chin Wu, Meng, Matt, Wei dan Stephen DeHaan dengan judul Subsidence in Coastal Cities Throughout the World Observed by INSAR cukup mencengangkan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Semarang adalah kota dengan laju penurunan tanah tercepat kedua di antara 99 kota tepi pantai yang diteliti. Urutannya adalah Tianjin, Semarang dan Jakarta dengan laju maksimal 30 mm per tahun loss. Data yang digunakan penelitian ini adalah PS Interferometric Synthetic Aperture Radar Method and Sentinel-1. Penurunan tanah menjadi faktor penting saat banjir terjadi, baik banjir akibat limpasan air laut, rob, maupun banjir akibat air hujan. Tanah yang sudah turun meningkatkan daya tampung air di daratan sehingga membuat genangan menjadi makin dalam dan makin sulit dialirkan ke laut. Pada saat air pasang kondisi menjadi lebih parah karena air akan menggenang lebih lama. Penurunan tanah adalah turunnya permukaan tanah sebagai respons terhadap peristiwa geologi atau penyebab yang terkait aktivitas manusia. Untuk Semarang, beberapa hal yang terkait dengan penurunan tanah adalah ekstraksi air tanah berlebihan, pembebanan bangunan dan struktur serta kompaksi atau konsolidasi sedimen aluvial muda, terutama di kawasan Semarang bawah juga turut andil. Termasuk peristiwa tektonik di bawah Semarang juga dapat menyebabkan penurunan tanah. Banjir rob ini dipicu atau disebabkan oleh beberapa faktor. Lantas apa saja faktor yang menyebabkan banjir rob ini?